Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 128, Lanjutan. Membiarkan banyak gadis memasuki istana hanya akan menghancurkan hidup mereka. Lagi pula, Qi Fei tidak bisa mengurus semua orang. Terlebih lagi, hubungan keluarga di balik para wanita cantik ini rumit. Jika dia mengizinkan begitu banyak orang memasuki haremnya, dia juga akan terpengaruh oleh dinasti sebelumnya. Mereka berdua saja sudah cukup. Biarkan gadis-gadis lainnya kembali. Melihat Qi Fei begitu ngotot, Qasim itu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengangguk dan mengumumkan, meminta semua kandidat lainnya untuk kembali. Melihat bahwa Qi Fei tidak tertarik pada wanita, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memandang Qi Fei dengan heran dan berkata, "Saudaraku, sekarang kau adalah kaisar. Bahkan orang biasa dengan sedikit uang pun ingin menikahi 3 istri dan 4 selir. Kaisar harus memiliki setidaknya 3.000 wanita cantik di haremnya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, Qi Fei tersenyum dan berkata kepada mereka, "Kau pikir aku ini kau? Jika kau ingin menikahi lebih banyak gadis di masa depan, itu tergantung pada kemampuanmu." Ketika Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan melihat ini, mereka tahu bahwa Qi Fei benar-benar tidak tertarik pada wanita. Meskipun mereka merasa kasihan, mereka hanya bisa menyerah. Para wanita cantik yang sedang menunggu seleksi di luar sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Qi Fei tidak lagi melakukan pemilihan. Mereka semua datang ke sini hari ini dengan berpakaian lengkap, siap untuk membuat Qi Fei memilih mereka dalam satu gerakan, tetapi setelah beberapa kali lambaian, Qi Fei tidak membuat pilihan apapun. Mungkinkah Qi Fei tidak membuat pilihan apapun? Maka para selir pun bergegas bertanya, apakah kaisar sudah memilih yang disukainya atau belum memilih satu pun? Setelah mengetahui bahwa Qi Fei hanya memilih 2 orang, dia merasa itu sudah cukup, dan para selir itu merasa sangat menyesal. Jika mereka tahu lebih awal, mereka seharusnya mengeluarkan sejumlah uang dan mengirim gelombang kedua. Sekarang jelas bahwa Qi Fei adalah orang yang sangat berdedikasi, dibandingkan dengan kaisar sebelumnya. Qi Fei benar-benar memilih terlalu sedikit orang. Jika hanya ada 2 orang di harem, seluruh harem akan jauh lebih harmonis. Jadi para selir itu hanya berpikir jika mereka juga dipilih oleh Qi Fei, maka mereka tidak perlu bertarung di istana saat memasuki harem. Mereka juga bisa menjalani kehidupan yang sangat baik, dan Qi Fei juga sangat tampan. Mereka benar-benar sepasang kekasih yang sempurna. Sayangnya posisi mereka berada di sebelah Ibu Suri, dan Qi Fei belum pernah melihat mereka, jadi dia tidak memilih mereka. "Qasim, bisakah kau bersikap lebih fleksibel? Tolong bujuk kaisar untuk mengizinkan kami semua saudari bertemu." "Benar sekali, kaisar hanya memilih 2 orang. Apakah kaisar menganggap gadis-gadis yang disebutkan di atas tidak cantik? Kami para saudari berbeda. Kaisar mungkin akan berubah pikiran setelah melihat kami." Tentu saja, ada beberapa selir yang datang untuk Qi Fei, jadi sekarang mereka tidak punya cara untuk memasuki harem Qi Fei, dan mereka tentu saja tidak mau menerima ini. Dia terus memberikan uang kepada Qasim pribadi, berharap Qi Fei akan berubah pikiran dan mengizinkannya bertemu mereka semua. Bagaimana mungkin Qasim pribadi itu menjadi majikan Qi Fei? Meskipun Qasim pribadi itu sangat tergoda oleh uang, dia hanya bisa mengatakannya kepada para kontestan itu. "Nona-nona yang terhormat, silakan kembali. Kaisar juga peduli pada kalian, jadi dia secara khusus menghapuskan aturan lama dari dinasti sebelumnya. Semua gadis yang tidak terpilih sebagai selir masih dapat menikah secara normal setelah kembali, dan itu tidak akan terpengaruh." Para selir sedikit terkejut ketika mendengar berita itu, tetapi kemudian mereka menjadi lebih menyukai Qi Fei. Mereka tahu bahwa kaisar adalah orang yang sangat peduli. Tidak hanya tampan, dia juga sangat cakap. Sekarang dia begitu baik kepada mereka, mengetahui bahwa jika mereka tidak terpilih, mereka tidak akan dapat menikah di masa mendatang. Jadi kaisar sengaja menghapuskan aturan lama dari dinasti sebelumnya. Mereka merasa bahwa tidak ada orang lain seperti Qi Fei, orang yang begitu luar biasa, tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Jadi mereka semakin ingin pergi ke harem Qi Fei, dan mereka bersikeras memberitahu Qasim pribadi. "Qasim, mohon berbaik hati dan biarkan kami bertemu dengan kaisar. Jika kaisar benar-benar tidak memilih kami, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan."
Keluarga para wanita cantik ini semuanya merupakan pejabat penting di istana, jadi para Qasim pribadi bersikap sangat baik kepada mereka. Melihat para selir mengelilinginya, tampaknya mereka tidak akan membiarkannya pergi kecuali dia menyerah. Terlebih lagi, para selir ini memberinya begitu banyak uang. Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia harus melakukan perjalanan untuk para selir ini hanya demi uang. Demikianlah kata Qasim pribadi itu. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan bertanya kepada Kaisar apakah dia ingin memilih lagi. Jika Kaisar masih tidak memilih, maka pelayan tua ini tidak akan punya pilihan. Tentu saja, para selir itu tahu bahwa keputusan akhir masih ada di tangan Qi Fei, jadi mereka semua mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Jika Kaisar masih bersikeras, kami tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Mereka masih ingin bekerja keras demi masa depan mereka. Begitu mereka terpilih menjadi anggota istana, hal itu tidak hanya akan menguntungkan mereka, tetapi juga keluarga orang tua mereka. Terlebih lagi, mereka semua ingin mempertahankan pria luar biasa seperti Qi Fei." Setelah Qasim pribadi mengambil uang mereka, dia pergi mencari Qi Fei. Pada saat ini, Qi Fei sedang berbicara dengan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan masih merasa bahwa jumlah gadis yang mereka pilih terlalu sedikit. Karena Qi Fei tidak ingin melanjutkan memilih, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memilih lebih banyak. Tepat pada saat ini, Qasim pribadi datang untuk melapor pada Qi Fei. "Yang mulia, semua selir itu ingin bertemu kembali dengan Anda. Mereka pikir sangat disayangkan jika Anda pergi seperti ini. Lagi pula, Qi Fei adalah orang dari era modern, dan dia jelas tidak seotokratis dan sediktator seperti orang-orang asli era ini. Kalau Kaisar terdahulu, pasti dia akan sangat marah saat melihat perintah yang dia keluarkan diuji berkali-kali, begitu marahnya sampai-sampai ingin membunuh orang lagi. Namun Qi Fei berbeda, ia tahu bahwa para selir itu mungkin ingin memasuki istana karena berbagai alasan mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka dieliminasi bahkan tanpa bertemu denganku, jadi kurasa mereka pasti sangat tidak mau menerimanya. Qi Fei juga memahami mereka, jadi dia melihat Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Kebetulan saja Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan khawatir bahwa mereka tidak memiliki cukup banyak wanita di halaman belakang mereka. Setelah memikirkannya, dia bertanya kepada Qasim pribadinya, "Ada berapa banyak lagi kelompok orang?" Qasim pribadi menjawab Qi Fei, "Untuk membalas Kaisar, masih ada 7 gelombang. Kita telah melihat 3 gelombang sebelumnya, dan masih ada 7 gelombang tersisa, yang berarti ada total 10 gelombang kontestan yang berpartisipasi dalam draft kali ini. Ada sekitar 50 orang, tidak apa-apa. Paling buruk, saya hanya bisa melihat mereka semua. Ngomong-ngomong, saya di sini untuk memilih wanita cantik hari ini, jadi saya tidak keberatan dengan sedikit waktu ini." Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Kalian perhatikan baik-baik nanti, dan jika ada gadis yang kalian sukai, pilihlah dia." Lalu dia berkata kepada Qasim itu, "Silahkan lanjutkan." Bab 129, Wang Xiuxiu. Lagi pula, keluarga ibu dari para selir ini sangat berkuasa. Jika orang lain tidak menghormati mereka, para menteri di belakang mereka mungkin tidak akan senang. Bagaimanapun, hari ini adalah saatnya untuk memilih wanita cantik, jadi Qi Fei tidak keberatan mencarinya lebih lama lagi. Ketika para selir mengetahui bahwa Qi Fei akan mulai memilih lagi, mereka semua sangat gembira. Tampaknya usaha mereka tidak sia-sia. Ternyata tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Jika mereka tidak membayar Qasim, Qasim pasti tidak akan menyampaikan pesan untuk mereka. Mereka segera mengenakan pakaian dan berdandan, lalu pergi menemui Qi Fei dengan cara terbaik mereka. Kelompok keempat wanita cantik yang muncul berbeda dari kelompok sebelumnya. Mungkin karena mereka mendengar kemudian bahwa Qi Fei telah memilih 2 wanita cantik, yang keduanya berpakaian agak polos. Jadi meskipun para wanita ini masih mengenakan pakaian yang sangat indah, mereka memiliki lebih sedikit jepit rambut di kepala mereka. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang sangat indah dan didandani secara khusus sehingga terlihat sangat unik. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan terbelalak melihat pemandangan itu. Ada begitu banyak gadis yang sedang mekar, dan gadis-gadis yang berbeda memiliki temperamen dan penampilan yang berbeda, yang membuat mereka merasa bahwa semuanya baik. Meskipun para selir itu melihat Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, para wanita itu tidak menargetkan mereka.
Meskipun Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan adalah pangeran dari keturunan yang berlawanan dan memiliki status tinggi di dinasti Longteng, mereka tetap menyukai Qi Fei. Saya berharap dipilih oleh Qi Fei. Qi Fei melirik mereka dengan acuh tak acuh. Mereka memang sangat cantik, tetapi Qi Fei tahu bahwa banyak dari wanita cantik itu ingin memasuki haremnya dengan motif yang tidak murni. Dia tidak begitu menyukainya, dan kekuatan keluarga ibu mereka di belakang mereka rumit. Jika dia menikahi terlalu banyak wanita cantik ini, haremnya akan menjadi berantakan. Setelah Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memilih satu atau dua selir, mereka meninggalkan kelompok itu. Meskipun selir-selir itu sangat tertekan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menarik perhatian Qi Fei, jadi mereka hanya bisa turun. Ketika kelompok wanita cantik kelima muncul, Qi Fei tiba-tiba mendengar nama yang istimewa. Salah satu wanita cantik itu adalah seorang gadis dari keluarga Wang, dan merupakan saudara perempuan Perdana Menteri Wang. Wang Xiuxiu, adik perempuan Perdana Menteri Wang, berusia 18 tahun. Setelah Kasim yang bertugas mendaftar memanggil namanya, Wang Xiuxiu berjalan perlahan dan sopan, membungkuk pada Qi Fei dan Liu Xiaoer serta Liu Xiaoshan di samping mereka dan berkata, "Hamba Wang Xiuxiu memberi hormat kepada Yang Mulia. Panjang umur Kaisar. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia." Wang Xiuxiu benar-benar sesuai dengan namanya, sangat cantik. Wang Heng pada dasarnya tampan, dan Wang Xiuxiu, sebagai seorang wanita, bahkan lebih lembut dari Wang Heng. Dia berkulit putih dan bermata seperti rusa, dan tampak sangat polos. Jelas bahwa dia sangat dilindungi oleh keluarganya. Qi Fei pernah mendengar Wang Heng menyebutkan keberadaan Wang Xiuxiu sebelumnya. Wang Xiuxiu adalah satu-satunya wanita di keluarga Wang mereka, jadi wajar saja semua orang sangat memperhatikannya. Dia juga seorang saudara perempuan yang sangat disayangi Wang Heng, tetapi kali ini Wang Xiuxiu juga ingin berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, tetapi Wang Heng tidak memberitahu Qi Fei. Qi Fei kira Wang Heng tidak ingin dia mengambil jalan pintas, jadi dia membiarkannya berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat dengan serius. Jika dia terpilih, itu akan bagus. Tidak apa-apa jika dia tidak terpilih, karena Wang Heng tidak akan menggunakan pintu belakang apapun untuk saudara perempuannya. Mata Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berbinar setelah melihat Wang Xiuxiu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menikahi Wang Xiuxiu. Tentu saja mereka tahu bahwa Wang Heng telah mengirim saudara perempuannya ke istana untuk mengikuti seleksi karena dia pasti mengincar Qi Fei, tetapi mereka hanya mendengar bahwa keluarga Wang memiliki seorang putri sah yang sangat cantik. Melihat penampilan Wang Xiuxiu sekarang, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia benar-benar sangat cantik. Hanya dengan melihat kulitnya yang putih, Anda dapat langsung tahu bahwa dia berbeda dari wanita cantik lainnya di sekitarnya yang memakai riasan bedak. Putihnya wajah wanita cantik itu disebabkan oleh bedak yang mereka pakai, jadi tetap saja terlihat sedikit tidak alami, tetapi Wang Xiuxiu bagaikan bunga teratai yang muncul dari air jernih. Tidak ada bekas tata rias di wajahnya, tetapi fitur wajahnya yang halus sedikit lebih baik daripada wanita cantik lain di sekitarnya. Setelah melihat Wang Xiuxiu, saya akhirnya mengerti apa arti bedak merah dan bedak vulgar. Perbedaan antara selir-selir lain di sekitarnya dan Wang Xiuxiu terlihat jelas. Qi Fei memang tertarik pada Wang Xiuxiu, belum lagi latar belakang keluarga Wang Xiuxiu sangat bersih. Dan dia adalah saudara perempuan dari saudara laki-lakinya yang baik. Terlebih lagi, penampilan Wang Xiuxiu persis seperti yang disukai Qi Fei. Tidak heran Wang Heng berbicara begitu percaya diri saat dia menyebutkan saudara perempuannya sebelumnya. Pria manapun yang melihat saudara perempuannya akan tertarik padanya. Saat itu, Qi Fei tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Wang Heng terlalu lunak. Sekarang tampaknya itu benar. Qi Fei berkata pada Wang Xiuxiu, "Silakan berdiri." Lalu dia berbicara kepada Kasim di sampingnya. "Berikan aku satu bungkus wewangian. Jika Anda diberi bungkusan, berarti Anda telah terpilih. Jika Anda diberi bunga, itu berarti Anda telah gagal." Jadi sekarang ketika semua orang mendengar Qi Fei memberikan kantung itu kepada Wang Xiuxiu, mereka semua tahu bahwa Wang Xiuxiu adalah yang terpilih. Tapi memang benar, Wang Xiuxiu sangat cantik dan berpakaian sangat sederhana, dia pasti jatuh cinta pada Qi Fei. Wajar saja dia terpilih, tetapi gadis-gadis lain dalam kelompok yang sama dengan Wang Xiuxiu merasa sengsara. Jika dilihat sendiri, mereka semua terlihat sangat cantik, namun ketika berdiri di samping Wang Xiuxiu,
mereka terlihat sedikit vulgar, bahkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memandang rendah mereka. Wang Xiuxiu sudah tahu bahwa dirinya akan terpilih, jadi dia tidak terkejut saat mendengar Qi Fei memberinya bungkusan itu. Sebaliknya, dia tetap memberi hormat kepada Qi Fei dengan sopan. Terima kasih, Yang Mulia. Wang Xiuxiu memang seorang gadis dari keluarga terpandang. Ia memiliki etika yang sangat baik dan perilakunya juga sangat elegan. Hanya saja dia belum pernah melihat Qi Fei sebelumnya, dan bahkan apa yang dia ketahui tentang Qi Fei berasal dari kakaknya. Baru pada saat itulah Anda dapat menyadari bahwa Qi Fei adalah orang yang sangat kuat. Kakaknya lah yang memintanya untuk datang ke pertunjukan bakat kali ini. Kakaknya merasa bahwa Qi Fei adalah pria yang dapat dipercaya dan jauh lebih baik daripada pria-pria di luar sana yang akan mengikat istri-istri mereka. Jadi Wang Heng ingin adiknya menikah dengan Qi Fei, agar kehidupan adiknya setelah menikah menjadi lebih mudah. Namun, Wang Xiuxiu belum pernah bertemu dengan Qi Fei. Jadi dia tidak punya perasaan khusus terhadap Qi Fei. Setelah mengetahui dirinya terpilih, Wang Xiuxiu tampak tidak terlalu senang. Lagi pula, wanita di zaman dulu tidak bebas menikah, jadi dia tidak memiliki persyaratan khusus. Karena kakaknya mengatakan Qi Fei adalah pria baik, dia hanya mendengarkannya. Setelah Wang Xiuxiu menyelesaikan upacara, dia berdiri untuk mengambil bungkusan itu. Bab 130, Status. Pada saat ini, dia diam-diam melirik Qi Fei, dan terkejut mendapati bahwa Qi Fei begitu tampan. Sebelumnya, dia mendengar saudaranya mengatakan bahwa Qi Fei adalah penduduk desa Taohua, dan dia berpikir bahwa Qi Fei pasti sangat gelap, lagi pula, orang-orang di desa itu harus sering bekerja di ladang. Jadi ketika mengikuti audisi kali ini, Wang Xiuxiu tidak percaya diri dengan penampilan Qi Fei. Meskipun gadis-gadis yang menunggu untuk dipilih semuanya mengatakan bahwa Qi Fei sangat tampan, dia berpikir bahwa mereka hanya mengatakan hal-hal baik untuk menyanjung Qi Fei. Bagaimanapun, Qi Fei sekarang adalah kaisar dinasti Longteng. Siapa yang tidak akan mengatakan hal-hal baik tentang Qi Fei? Wang Xiuxiu sudah putus asa pada masalah ketampanan, tetapi dia tidak menyangka Qi Fei benar-benar setampan itu. Kulitnya putih bersih dan halus, dan penampilannya sangat lembut. Tingkah lakunya juga menunjukkan bahwa dia memang seorang penguasa yang baik dan penuh perhatian. Jika identitas Qi Fei sebelumnya tidak disebutkan, tidak ada yang akan menduga bahwa Qi Fei sebenarnya lahir di desa tersebut. Lagi pula, zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang, di mana orang yang lahir di desa pun parasnya sangat rupawan. Akan tetapi, para petani di zaman dahulu harus sering bekerja di ladang dan kondisi kehidupan mereka buruk, sehingga mereka tumbuh menjadi kasar dan terlihat sangat kasar, tetapi Qi Fei benar-benar berbeda. Pada saat inilah Wang Xiuxiu akhirnya mengerti mengapa kakaknya memintanya masuk istana untuk berpartisipasi dalam seleksi. Ketika mengetahui bahwa kakaknya memintanya masuk ke istana untuk mengikuti seleksi, dia sangat bingung dan merasa bahwa bagaimanapun juga, dia adalah kesayangan keluarga bangsawannya. Alih-alih mencarikannya suami yang baik, saudara laki-lakinya malah memintanya untuk masuk istana untuk menjadi selir Qi Fei. Dia awalnya mengira Wang Heng mengizinkannya menikahi Qi Fei karena hubungannya yang baik dengan Qi Fei. Dan sekarang status keluarga Wang mereka memang berbeda dari sebelumnya. Baik dia maupun Wang Heng telah kehilangan orang tua mereka, dan mereka adalah satu-satunya saudara kandung yang menghidupi keluarga. Qi Fei adalah kaisar dinasti Longteng. Oleh karena itu, menikahi Qi Fei juga dapat membawa stabilitas pada status keluarga Wang. Wang Xiuxiu merasa karena dia telah menikmati semua kekayaan dan kemuliaan yang dibawa Wang Jia kepadanya, dia juga harus memberikan kontribusi kepada keluarga Wang. Menikah saja, karena kakaknya mengatakan bahwa Qi Fei adalah pria yang lebih baik, dia bisa menikah saja dengan Qi Fei. Tidak masalah siapa yang akan dinikahinya. Tetapi sekarang setelah aku memikirkannya, Qi Fei tampaknya memang seorang suami yang sangat baik. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga cakap. Terlebih lagi, dia dan saudara laki-lakinya adalah teman baik. Jika dia menikah dengan Qi Fei di masa depan, Qi Fei pasti akan memperlakukannya dengan baik. Bahkan demi kakaknya, Wang Xiuxiu tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Qi Fei saat ini. Qi Fei secara alami juga menyadari perubahan sikap Wang Xiuxiu. Sejak awal, Wang Xiuxiu sama sekali tidak mempedulikannya, jadi setelah melihat penampilannya, Wang Xiuxiu sepertinya punya sedikit ekspektasi terhadap kehidupannya di masa mendatang. Qi Fei hanya merasa tidak berdaya dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitulah zamannya.
Orang menikah tanpa adanya pembinaan emosi, jadi mereka hanya bisa menikah dulu dan jatuh cinta kemudian. Setelah memilih Wang Xiuxiu, Qi Fei benar-benar kehilangan minat pada pertunjukan bakat. 3 orang sudah cukup. Kalau begitu biarkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan yang memilih. Meskipun Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sangat menyukai wanita cantik, tidak banyak gadis yang bisa mereka pilih kali ini. Seperti Qi Fei, semua orang hanya memilih 3 orang. Menurut apa yang dikatakan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, karena mereka memilih gadis-gadis ini, mereka harus memperlakukannya dengan baik. Kalau memilihnya terlalu banyak, tidak mungkin bisa mengurus semua gadis dalam segala aspek. Jadi, lebih baik jangan pilih terlalu banyak. Qi Fei setuju dengan gagasan mereka. Meskipun ini adalah era di mana laki-laki lebih unggul daripada wanita, Qi Fei tidak menganggap gadis-gadis ini memiliki status rendah. Karena gadis-gadis ini menikah denganku, aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika terlalu banyak yang dipilih, beberapa gadis pasti akan menderita, jadi Qi Fei tidak ingin begitu banyak gadis menghabiskan seluruh hidup mereka di harem. Draft ini sudah sepenuhnya selesai. Ketika para menteri di luar dan beberapa orang mengetahui bahwa Qi Fei hanya memilih 3 selir dalam pemilihan selir pertamanya. Semua orang sangat terkejut. Secara logika, Qi Fei belum pernah menikah sebelumnya. Sekarang setelah ia akhirnya menjadi kaisar, ia bisa memiliki 3.000 wanita cantik di harem untuk dipilih. Ia pasti akan membawa sebagian besar dari mereka ke harem, tetapi semua orang tidak menyangka bahwa ia hanya memilih 3 orang. Kesan semua orang terhadap Qi Fei telah berubah. Awalnya mereka mengira kalau alasan mengapa Qi Fei sebelumnya tidak memiliki wanita di dekatnya adalah karena statusnya terlalu rendah dan tidak ada wanita yang mau mengikutinya. Tetapi sekarang mereka mengerti bahwa Qi Fei sendiri tidak tertarik pada wanita, dan 2 dari 3 orang yang dipilihnya kali ini memiliki hubungan keluarga dengan Wang Heng. Ada Mingqi lain, yang mengenal Qi Fei sebelumnya dan semua orang mengenalnya. Jadi Qi Fei adalah orang yang mengutamakan hubungan, suka bernostalgia dan juga orang yang sangat berdedikasi, yang dibuktikan lebih lanjut. Setelah itu, status Perdana Menteri Wang di pengadilan semakin meningkat, meskipun Qi Fei tidak mengatakan bahwa ia sengaja meningkatkan status Wang Heng. Hanya saja kedua gadis ini sangat sejalan dengan keinginan Qi Fei, tetapi orang luar tidak menganggapnya demikian. Kedua orang ini memiliki hubungan darah dengan Wang Heng, tetapi Qi Fei memilih kedua orang ini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Qi Fei sangat mempercayai Wang Heng, sehingga keluarga Wang mereka menjadi patokan di pengadilan untuk sementara waktu. Semua menteri menunjukkan niat baik terhadap keluarga Wang. Lagi pula, Wang Heng telah berjuang dengan Qi Fei sejak awal, jadi dia pasti tidak punya pikiran 2 kali sekarang. Meskipun Qi Fei meningkatkan statusnya ke tingkat yang sangat tinggi, Wang Heng tidak berpuas diri tentang hal itu. Dia tahu bahwa adiknya pasti disukai oleh Qi Fei karena waktu yang telah dihabiskannya bersama Qi Fei, dan dia juga tahu seperti apa tipe orang yang disukai Qi Fei. Dan kebetulan saja adiknya adalah tipe yang disukainya. Namun ia tidak menyangka bahwa dirinya telah membuka pintu belakang dan memberikan kesempatan kepada wanita berbaju hijau itu untuk mengikuti audisi, dan ternyata dia yang terpilih. Setelah Qi Fei memilih gadis-gadis cantik ini, Wang Heng pergi melaporkan kepada Qi Fei tentang beberapa urusan terkini dinasti Longteng. Dan ngobrol dengan Qi Fei tentang hasil draft ini. Qi Fei melihat Wang Heng datang menemuinya dan berkata kepada Wang Heng sambil tersenyum. Perdana Menteri Wang, Anda sekarang sangat sibuk. Jika saya hitung, saya sudah hampir setengah bulan tidak bertemu dengan Anda. Selama periode ini, Wang Heng memang sangat sibuk. Dia tidak hanya harus mengatur kontes kecantikan untuk Qi Fei, tetapi dia juga harus mengurus berbagai urusan di istana. Sekarang audisinya selesai, Wang Heng akhirnya bisa sedikit bersantai. Wang Heng pertama-tama menyerahkan tugu peringatan yang telah disiapkannya. Bersambung dulu Tuan.